Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Ya, sekarang lagi semangat-semangat saya buat video tutorial ya. Tentang, maksudnya teori kemudian praktikumnya. Soalnya lagi lockdown di rumah aja jadi kesempatan. Oke, kali ini kita akan bahas tentang masih seputaran tipe. Yaitu sekarang adalah tipe, sebenarnya ada tiga, ada selain dari tipe string, numerik, kemudian ini adalah tipe dalam Python juga, ada dictionary, kemudian tipe list, kemudian tipe tuple. Nanti akan kita bahas satu demi satu tentang baik itu pengenalan, teori, dan praktikumnya. Oke, di sini ada penjelasannya. Dictionary disebut dengan sebagai tipe mapping. Cara kerjanya itu mirip dengan array asosiatif yang ada di bahasa-bahasa program lainnya seperti C, PHP, dan sebagainya. Yang disebut dengan hash table dalam bahasa program lain. Oke, jadi dalam bahasa program dikenal dengan array asosiatif. Array yaitu array yang indeksnya berupa nama tertentu. Tapi indeksnya ini dia berupa nama string ya, dan bukan numerik. Nanti kalau numerik itu dia adalah value-nya. Bisa bertipe numerik, bahkan bisa bertipe string. Kemudian mendefinisikan sin relasi. Satu-satu antara kunci, jadi disebut dengan key, dan nilai disebut dengan value. Jadi dalam dictionary itu ada nilai dan value. Ada key dan nilainya. Key dan value. Bentuk umum dictionary, nah ini adalah bentuk umum yang ada di Python. Jadi, eh, di mana diawali dengan nama variabel. Nanti nama variabel ini akan berisi tipe dictionary. Nah, di sini ada bentuk umumnya, variabel sama dengan, jadi variabel itu bisa apa saja. Bisa dalam, yang jelasnya ada tata cara pemberian nama variabel yang ada di Python. Nanti akan saya jelaskan juga. Jadi, variabel itu sama dengan variabel sama dengan buka kurung kurawal ya. Kemudian key titik 2 value key 1 key 1 titik 2 value 1, kemudian key 2 titik 2 value 2, dan seterusnya sampai berapa banyak bentuk dictionary-nya. Contoh di sini variabel d buka kurung tanda petik di root, kemudian tanda petik balas tanda petik buka titik 2 tanda petik bagas, dan seterusnya. Nah, di sini untuk menampilkan bagas di Python itu hanya mengetikkan nama variabel, kemudian kurung siku di root ya. Jadi yang ada di key untuk nilai uh, variabel. Jadi di root, manager dan sekretaris itu disebut sebagai kunci atau key atau indeksnya. Sementara Bagas, Anjas, dan Dewi itu disebut sebagai nilai atau value dalam sebuah elemen dictionary. Oke, lanjut. Semoga teman-teman bisa paham dengan bentuk umum dictionary ini. Kemudian dalam dictionary itu kita bisa menambahkan elemen. Jadi misalkan sini saya punya, kalau dilihat sini ada 3 elemen. Jadi 1, 2, dan 3. Nah, untuk menambahkan elemen baru dengan nilai 40, di sini kita bisa ambil nama variabel, kemudian tanda balas siku ya, dalam siku, kurung siku, kemudian string 4 sama dengan 40. Nah, ini adalah untuk menambahkan elemen dengan nilai 40. Kemudian menambahkan elemen baru dengan nilai 50 sama seperti yang di atas, elemen 40. Nah, perintah D dalam siku, kemudian dalam petik 4 sampai 40, dan seterusnya secara otomatis akan menambahkan elemen baru ke dalam dictionary dengan masing-masing key atau kata kunci atau kunci 4 dan 5 dan value 40 dan 50. Jadi key 40 itu nilainya key 4 nilainya 40, key 5 nilainya 50. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung elemen yang tadi di atas ada 3 elemen, maka akan bertambah menjadi 2 elemen, jadi totalnya ada 5 elemen. Begitu caranya. Nanti akan kita praktekkan ya, ini hanya sekedar teori, pengenalan. Kemudian mengubah elemen. Nah, di sini misalkan sama seperti variabel sebelumnya. Jadi, sini saya punya ada 3 elemen.
Nah, kalau misalkan kalau dilihat di sini, elemen pertama itu sama dengan 10, nilai dari 1 sama dengan 10, nilai dari 2 sama dengan 20, nilai dari 3 sama dengan 30. Nah, untuk mengubah 1 dengan nilai 1, ingat selalu diawali dengan um, apa namanya? Nama variabel, kemudian balas kurung, nama key-nya. Oke, tanda petik key-nya, kemudian sama dengan 1. Nah, ini untuk merubah uh, key dari 1 itu menjadi 1. Nilainya menjadi 1. Nah, untuk mengubah nilai key 3, D3 dengan nilai 3 yang tadinya 30 itu oh sorry, di sini ada kesalahan, seharusnya di sini D belas kurung tanda petik 3 sama dengan 3 di situ. Nah, jadi perintah D1 sama dengan 1 dan D3 sama dengan 3 adalah bentuk merubah value atau nilai dari elemen, ya, sehingga menjadi ini D1 1 nilainya 1, 2 nilai 20 tetap ya, 3 nilainya 3. Nah, seperti itu. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Ini contoh sederhana, nanti akan kita praktekkan. Kemudian menghapus elemen. Nah, di sini jadi selain menambahkan, merubah, kita juga memberikan apa namanya? Memberikan kemudahan dalam menghapus elemen-elemen yang misalkan tidak dibutuhkan dalam penggunaan dictionary, itu bisa kita hapus. Jadi di sini ada satu buah variabel yang di dalamnya itu variabel dictionary yang di dalamnya itu ada 5 elemen, 1, 2, 3, 4, 5, dan masing-masing punya nilai 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, untuk menghapus elemen itu ada bentuk umumnya, del ya. Del adalah perintah menghapus jumlah elemen dalam dictionary, dalam Python, katakan dalam bahasa Python ya. Kemudian bentuk umumnya itu adalah sama, bentuk umumnya del, kemudian variabel dictionary. Jadi kita ambil di sini ya, D, kemudian key-nya. Jadi kalau kita lihat key-nya sini ada key 1, key 2, key 3, 4, dan key 5. Nah, untuk menghapus elemen dengan nilai 50, jadi kita tinggal ketikkan del nama variabel dictionary ya. Kemudian tutup buka kurung siku tanda petik 5. Nah, itu untuk menghapus nilai 50. Untuk menghapus elemen dengan nilai 40, itu kita tinggal del nama variabel dictionary balas buka siku ya, kurung siku 4 tutup kurung dan seterusnya. Itu untuk menghapus elemen. Jadi kalau untuk menghapus elemen di dictionary itu menggunakan perintah del. Ya, del. Kalau dalam Inggris lengkapnya itu delete ya. Delete. Kalau dalam Indonesia itu menghapus. Oke, mungkin itu teman-teman bisa paham. Oke, cukup sekian sampai di sini. Semoga teman-teman dapat memahami. Oh ya, sekali lagi tetap di rumah ya. Belajar di rumah, produktif di rumah. Kemudian ngoding di rumah, ngopi juga di rumah. Nah, jadi masalah untuk saat ini. Karena di luar sana masih ada wabah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.